Asmat, orang bilang sih ini Amazonnya Indonesia. Lahannya basah, rawa-rawa seperti ini, tapi siapa sangka di dalamnya memiliki potensi yang luar biasa. Siapa yang tak kenal Asmat? Selain identik sebagai suku berseni ukir yang mendunia, nama Asmat juga lekat sebagai sebuah kabupaten dengan area rawa berlumpur seluas hampir 300.000 km persegi. Seperti layaknya suku lain di Papua, suku Asmat juga dikenal sebagai penjelajah hutan yang tangguh. Kuat dan sangat mengetahui liuk jalur hutan rawa menjadi syarat paling utama untuk bertahan mencari sumber emas di balik lumpur Asmat. Nah, yang mau saya cari ini kayu gaharu. Kayu semahal itu cuma pakai alat sederhana ini nih. Namanya besi lacak. Panjangnya sekitar 2 meter. Nah, di depannya itu ada kailnya. Kenapa pakai besi lacak ini? Ya karena kayu gaharunya itu terpendam di bawah tanah. Jadi cara membedakannya itu kayu gaharu atau bukan. Nah, di sininya ada seratnya ya Pak ya? Di kayunya ada seratnya ya kalau kayu gaharu ya? Nah, kalau misalnya yang bukan, tidak ada. Nah, sekarang saya mau lanjut cari lagi. Ya Bapak, kita cari lagi. Oke, kita tusuk. Gaharu tak hanya ada di hutan Papua, tetapi juga di hutan Kalimantan. Komoditi non-kayu milik Indonesia ini telah menjadi incaran para pebisnis sejak tahun 80-an. Kisah para pencari gaharu juga bagai legenda. Para pemburu ini berada di hutan selama berbulan-bulan demi mencari sebatang pohon mati akibat terinfeksi bakteri. Prosesnya yang memakan waktu lama membuat harga gaharu sangat fantastis sejak pertama kali pohon ini dicari. Nah, ini kayu gaharunya udah ketemu. Tapi untuk ngangkatnya itu setengah mati. Jadi akar-akarnya tuh harus dikasih angkat dulu, baru bisa kayu gaharunya diangkat. Tapi ini untuk ngangkatnya juga harus bareng-bareng karena berat banget. Pencarian gaharu di wilayah Asmat berada di area rawa berair. Alat bantu untuk mengangkat bongkahan kayu yang mengandung gaharu dari dalam lumpur mutlak diperlukan. Bongkahan kayu gaharu yang terpendam ini sebenarnya adalah sisa-sisa dari pohon kayu gaharu yang dulu pernah diambil oleh para pemburu dengan cara ditebang. 1, 2, 3. Ini baru jejak petualang. Populasi pohon gaharu yang semakin menipis di alam akhirnya membuat bagian akar atau batang yang terpendam inilah yang kini mulai dicari. Bisa Bapak? Lepas. Nah, proses angkatnya sudah selesai, sekarang kembali ke bivak. Nah, lihat tuh, keren banget. Ngangkat gaharunya cuma pakai pelepah pohon sagu. Kita lanjut. Akibat adanya aktivitas pencarian gaharu, nah hutan-hutan di Asmat ini menjadi perkampungan-perkampungan kecil. Para pencari gaharu gak cuma sendirian aja, tapi mereka juga mengajak istri dan anak-anak mereka.
Perburuan kayu gaharu kini menjadi magnet bisnis bagi banyak orang. Hutan-hutan perawan dijelajahi meski beresiko besar demi mendapatkan kayu gaharu. Lokasi area perburuan kayu gaharu pun semakin meluas. Di wilayah hutan Papua saja, lokasi pencarian tak hanya di hutan dataran rendah, tetapi merambah jauh ke pedalaman masuk ke lereng pegunungan. Itu 6 kilo. Nah, disinilah lokasi tempat gaharu yang dicari itu dikumpulkan. Setelah itu, gaharunya dibersihin, terus dipilih dan dipisahkan sesuai dengan jenisnya. Ih, berat nih ya. Bisa. Gaharu sebenarnya adalah sejenis kayu yang memiliki kandungan semacam damar wangi. Saat ini, kayu gaharu termasuk komoditi langka bernilai ekonomi tinggi. Diekspor ke berbagai negara untuk dijadikan bahan pembuat minyak wangi, dupa, dan obat. Biasanya, warna gaharu menjadi dasar penentu kualitas. Semakin hitam warnanya, semakin tinggi kandungan damar wangi dan nilai jualnya. Pasang langsung hitung. Kalau sudah keluar tidak bisa minta lagi. Ini saya takjub banget loh. Di tengah hutan ada transaksi jual beli dan nilainya fantastis. Kurang? Tidak? Pas ya? Pas, sudah. Terima kasih Bapak. Populasi suku Asmat terbagi menjadi dua. Ada yang tinggal di pesisir pantai dan ada pula yang tinggal di pedalaman. Keduanya berbeda dalam tata cara hidup, struktur sosial maupun ritual adat. Selamat datang di Asmat. Nah, kalau datang ke Asmat, gak afdol kalau nggak naik oleh-oleh. Perahu dari satu batang pohon utuh. Nah, itu saya sudah ditunggu sama mama-mama. Mama, tunggu sebentar, Mama. Sini, Mama, saya bantu, Mama. Ya. Perahu suku Asmat terbuat dari satu batang pohon utuh. Biasanya panjang perahu suku Asmat sekitar 2,5 hingga 5 meter. Cara mengendarainya pun dengan posisi badan berdiri di atas perahu. Sebagian besar warga Asmat sangat mengandalkan perahu sebagai satu-satunya alat transportasi dari satu tempat ke tempat lain. Karena kondisi perkampungan suku Asmat yang berada di wilayah pesisir pantai dan tepian sungai. Sebagian besar keluarga Asmat memiliki perahu, seperti kampung Ama Namkai yang berada di distrik Atsi, Asmat, Papua. Mereka bisa berhari-hari berada di atas perahu untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya hanya untuk mencari bahan makanan. Tunggu, kasih sini Mama. Aduh. Konon katanya kalau naik kole-kole yang kecil itu keseimbangannya kurang, jadi harus pakai pengaman. Ini saya mau pakai pelampung dulu. Mama, aduh, saya pakai pelampung. Menaiki perahu ini dibutuhkan keseimbangan dan konsentrasi tinggi. Salah pergerakan, perahu bisa oleng dan langsung jatuh. Perahu kole-kole memiliki tingkat kestabilan sangat rendah hingga lebih mudah oleng jika dibandingkan perahu tradisional suku lain yang ada di Indonesia. Bagian bawah kole-kole dibiarkan seperti bentuk aslinya, yaitu bagian luar batang pohon yang melingkar. Sambil turun, sambil... tunggu, Mama, tunggu dulu, jangan belum gerak, Mama. Ini pantat saya nggak bisa.
ya. Tunggu dulu, Mama, tunggu dulu. Giginya tunjukin dulu. Bagaimana bakal kasih mampu kan? Kasih gua sebab. Seperti Mama. Coba ya. Tunggu dulu, Mama. Oke, Mama. Oke. Saya dimarahin lagi sama Mama. Katanya suruh naik kuat, tapi saya jatuh terus. Tuh. Oke. Jadi darat jadi air. Ini diajarin sama Mama juga nih. Sekarang saya sama Mama. Mama dayung. Jatuh lagi. Mama jangan gitu loh. Pandangan saya ke depan. Akhirnya saya mengetahui kunci untuk bisa berdiri di atas perahu kayu ini. Ternyata dibutuhkan kekuatan kedua kaki serta pegangan pada dayung yang berfungsi sebagai penyeimbang dan penahan ketika perahu sesekali oleng. Oke, bisa. Akhirnya bisa juga. Setelah sekian lama saya belajar, akhirnya saya bisa juga berdiri dengan tegap dan mendayung. Nah, saya belajar sendirian. Tapi ini kelihatannya nih, ramai banget satu kampung tuh. Semuanya, woi, saya sudah bisa ya, tepuk tangan. Ramai banget. Di kampung Amanamkai, perahu kole-kole digunakan oleh segala usia. Bahkan anak-anak sudah hilir mudik mendayung kole-kole untuk mencari bahan makanan. Kalau mau jadi orang asmat harus bisa naik kole-kole. Ya Mama ya. Nah, kita lanjut Mama. Aduh. Oke. Bagi saya, untuk bisa berdiri tegap di atas perahu ini adalah perjuangan sekaligus pengalaman yang sangat luar biasa. Bersaing dengan para wanita asmat yang tak kalah tangguh dari kaum laki-lakinya dalam menaklukkan alam untuk bertahan hidup. Kelompok nelayan asmat selain mencari kepiting dan udang, juga berburu beberapa jenis ikan yang akan diambil gelembung udaranya untuk dijual. Ini rame banget loh. Jadi kalau misalnya mereka mencari gelembung ikan, ini rame-rame kayak gini. Sebenarnya ada dua teknik cara ngambil gelembung ikan. Salah satu tekniknya itu ya ini. Caranya rawit namanya. Jadi tali panjang, kailnya banyak gini, dikasih umpan kecil udang. Seru. Perahu harus mengikuti arus tengah muara sambil menebar alat tangkap sederhana yang telah dipasangi umpan udang. Ini tidak mudah. Gelombang yang kuat serta arus yang deras di muara membuat perahu saya terombang-ambing. Ini ombaknya besar banget. Basah tuh. Ini kita mau sebar umpan di muara. Tapi ini gelombangnya besar banget. Aduh, tidak apa-apa Mama ya? Tidak apa-apa. Pemberat hanya memakai besi bekas seadanya, seutas tali plastik sepanjang 200 meter, serta mata kail sebanyak-banyaknya lah yang harus digunakan.
Meski area perburuan ini terbilang sempit, yaitu hanya di sekitar muara Sungai Asmat, namun keberuntungan tetap menjadi faktor utama untuk mendapat target buruan kami sebanyak-banyaknya. Mencari gelembung ikan di muara tentunya lebih sulit jika dibandingkan mencari di tepi pantai. Saat air konda, banyak ikan masuk ke muara. Biasanya masyarakat memasang umpan rawit atau jaring selama beberapa jam sampai air surut. Air konda adalah istilah orang Asmat untuk air pasang tertinggi dalam satu siklus bulanan. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa jenis ikan yang diambil gelembungnya. Nah, ini salah satu jenisnya. Ini ikan kakap putih. Ciri-cirinya tuh dia ada tulangnya itu di bawahnya. Nah, ini masyarakat di sini bilang tuh ikan kuru. Dia punya ekor yang panjang. Nah, ini sekarang lagi proses pemisahan dari mulai jenis ikannya sampai beratnya. Ini Pak, pisahin sini ya. Pencarian gelembung ikan untuk diekspor mulai ramai sebagai jenis perburuan terbaru di beberapa lokasi di Indonesia, seperti di Pulau Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Pencariannya terbilang sulit karena hanya jenis ikan tertentu saja yang dapat diambil gelembungnya. Khasiatnya yang baik bagi kesehatan membuat harga ikan ini menjadi komoditi bisnis yang cukup diperhitungkan. Fish maw atau gelembung ikan lebih populer di kamus kuliner masyarakat Tionghoa. Tak heran jika pembeli terbesar berasal dari pangsa pasar Asia. Ini kalau dilihat-lihat, ini kayak ikan asin, bau amis. Nah, ini menjadi komoditi Asmat nih. Walaupun kayak gini, ini menjadi lumbung emasnya masyarakat Asmat. Dan pasarannya juga sampai ke mancanegara. Sudah beres semua kah?